Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus atas segala penyertaan dan kekuatan yang daripada Tuhan, atas segala berkat, kasih dan karunia Tuhan kami ada sampai hari ini, dan kami Tuhan perkenankan untuk datang kembali ke hadirat Tuhan pada hari Sabat yang indah ini. Oh Tuhan, sertailah kami dalam setiap kehidupan kami senantiasa hari ini dan sampai seterusnya. Sertailah kami dalam setiap ibadah kami, dalam setiap penyembahan kami, dan dalam setiap pembelajaran firman Tuhan kami. Kami percaya bahwa selalu ada rencana Tuhan bagi kami untuk membuat kami semakin kuat, untuk kami semakin mengandalkan Tuhan, dan untuk membuat kami semakin hari semakin berserah hanya kepada Tuhan. Dan jika sebentar kami akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, kami pun percaya Tuhan yang menyentuh hati kami dan pikiran kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati jemaatmu sekalian dan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati hati mereka, pikiran mereka, dan juga telinga mereka untuk benar-benar fokus ke dalam firman Tuhan ini dan mengerti setiap kehendak dan rencana Tuhan melalui firman Tuhan ini. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Pakailah dalam segala keterbatasan hamba-Mu ini dan sempurnakanlah segala sesuatunya, sebab Engkau maha sempurna. Dan waktu kami selama beberapa menit ke depan kami serahkan kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengarkan sabda Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kuasai hati kami, pikiran, ruangan ini dan sekitar gereja ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Kok iso beda itu? Sehat, sehat? Sehat? Puji Tuhan. Sampai di bulan September tahun 2024. Tanpa terasa sudah mendekati akhir tahun. Enak we Pak, tanpa terasa Pak. Rekoso yo Pak. Kenapa? Ya karena setiap orang responnya itu pasti berbeda-beda. Terhadap apa yang menimpa hidup orang itu, respon orang berbeda-beda. Setiap orang pasti mengalami masalah, setiap orang pasti mengalami tantangan. Nggak usah jauh-jauh dari bulan Januari sampai September ini minggu pertama. Selalu ada banyak tantangan dalam kehidupan panjenengan, ya toh? Masalah ya ono wae toh? Ya sebuah masalah kesehatan, masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, apapun ono wae toh? Dan pasti berbeda-beda masalahnya. Dan yang berbeda pula adalah cara meresponinya. Ono sing karo jengkel kae, ono sing karo nesu, ya ono sing karo mutung ra gelem donga, mutung ra gelem ibadah. Apa meneh maca firman? Ora lagi mutung firman Tuhan diwaca nang gereja. Apa meneh mutung kan gitu. Mutung karo Tuhan. Respon setiap kita berbeda-beda. Mengapa? Karena setiap orang selalu memilih dengan cara atau dari sudut pandangnya sebagai manusia yang pribadi. Di mana setiap manusia itu punya karakter dewe, di mana manusia itu punya punya akal pikirannya sendiri. Mau dibilang, kita sudah berumah tangga, kita dua menjadi satu, tidak bisa. Iya, itu benar. Tetapi sebagai individu, kita punya karakter dewe, kita punya pikiran sendiri, dan kita punya pilihan sendiri. Setiap kita diberikan oleh Tuhan karunia, yaitu untuk memilih. Loh, memilih itu karunia loh. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk memilih.
Tapi kita diberi Tuhan satu karunia, salah satunya untuk memilih. Termasuk memilih untuk merespon apapun yang menimpa kehidupan. Nah, berbicara tentang pilihan, tema pada bulan ini tentu jelas, hidup adalah pilihan. Urip kui, salah satu yang menjadi bagian dari urip atau hidup adalah pilihan. Sebagaimana saya sampaikan, karena pilihan itu juga atau kemauan kehendak kita untuk memilih itu juga karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Seluruh umat manusia pada umumnya. Nah, sebelum nanti sebulan kita membahas lebih dalam, kita bahas luar-luarnya dulu saja minggu ini. Di minggu pertama ini. Tentang hidup adalah pilihan. Apa yang dimaksudkan dengan hidup adalah pilihan? Bagaimana kita harus memilih? Dengan cara apa kita memilih? Apa yang harus kita pilih dan kita tentukan di dalam hidup? Itu nanti akan kita bicarakan. Nah, mari kita buka terlebih dahulu dalam kitab Kejadian sebagai nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 18. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu bersama-sama. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Cerita ini bermula ketika Abraham menerima panggilan suara Tuhan
untuk pindah, untuk pergi dari tanah kelahirannya, yaitu di negeri Ur. Kemudian ketika dia memutuskan, memilih untuk menerima panggilan Tuhan, dan dia pergi dari situ menuju ke tempat tanah yang dijanjikan Tuhan, di mana dia sendiri nggak tahu tanah kui bentuke piye, modele piye, kondisinya bagaimana. Abram tidak tahu. Yang dia tahu adalah dia memilih untuk taat, mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan dalam persiapannya itu Lot, sedulure, keponakannya atau saudaranya, itu dengar, tahu bahwa Abram akan pergi meninggalkan kampung halamannya. Dan kemudian Lot pun memilih untuk ikut dengan Abram. Dan kemudian terjadilah peristiwa yang barusan kita baca, di mana sudah gawani bawaannya Abram memang sudah sangat kaya, ditambah dia diberkati Tuhan, maka semakin berlimpahlah kekayaannya, bertambah banyaklah hewan-hewan ternaknya, bertambah banyaklah pengikutnya. Gitu, sudah dasare kaya, sudah dasare wis penak, tambah diberkati Tuhan. Turah-turah toh. Dan diberkatilah Tuhan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Lot. Hingga terjadilah perselisihan antara para bujang-bujangnya, para gembala-gembalanya, para rewang-rewangnya. Kenapa? Rebutan suket. Salah satunya karena hewan ternak mereka semakin bertambah banyak, otomatis membutuhkan lahan yang lebih luas. Dan kalau lahan itu ternyata tinggal sedikit, ya berebutlah mereka. Karena mereka satu sama lain punya tanggung jawab kepada tuannya masing-masing, yaitu Lot dan juga Abram. Sampai akhirnya kedua tuan ini dengar. Dan kemudian Abram dengan bijak mengatakan kepada Lot, memberikan satu pilihan. Kamu mau kemana? Iso-iso kita harus pisah. Supaya ini bujang-bujang kita, rewang-rewang kita, pekerja-pekerja kita gak terus-terusan tukaran. Dan saya percaya itu bukan satu hal yang mudah bagi Abram. Dia diperhadapkan dengan pilihan untuk bertahan dengan saudaranya, tetapi dengan kondisi yang penuh dengan perselisihan. Dan bahkan ada kemungkinan bahwa Abram pun akan berselisih dengan Lot, atau memilih untuk berpisah. Dan kemudian Lot pun diberikan pilihan untuk dia memilih ke kiri atau ke kanan. Dan saya percaya itu pun juga tidak mudah bagi Lot. Karena tujuan dia semula keluar dari kampung halamannya adalah untuk mengikut Abram. Tapi kenapa saya suruh pergi? Kenapa saya suruh pisah? Tapi mau tidak mau, Lot akhirnya memilih di lembah Yordan yang ia lihat itu sangat subur. Yang ia lihat itu sangat sejuk. Banyak aliran-aliran air. Ayat 10 mengatakan, di lembah Yordan itu banyak airnya seperti tamannya Tuhan. Loh, ngeri toh? Seperti tamannya Tuhan, seperti tanah di Mesir yang penuh dengan kesuburan. Ketika Lot melihat itu dan dia memutuskan, yowes, saya tak ke sana. Saya memilih ke sana, dan Abram memilih sebaliknya. Mau tidak mau dia harus ke tempat yang sebaliknya. Sebagaimana ia katakan kepada Lot. Hidup kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Nah, apa yang dapat kita ambil dari cerita Lot dan Abram ini? Ada 3 bagian yang saya coba untuk renungkan. Yang pertama, bahwa sebagaimana Abram dan juga Lot, setiap manusia termasuk kita pasti akan diperhadapkan dengan pilihan. Pasti. Mulai Anda anak-anak sampai Anda menjadi dewasa dan lansia, akan selalu diperhadapkan dengan pilihan.
Sebab itu pilihan itu tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan. Dan di dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Nah, piye ora diwolak-walik padha wae to. Hidup itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya satu pilihan. Dan mau tidak mau Anda dan saya harus pilih. Karena memang sudah harus seperti itu. Gak Pak, saya tak diam aja. Diam pun itu adalah pilihan. Yaitu Anda memilih untuk diam. Dengan segala resikonya. Ya tak? Ya tak? Diam itu pilihan tak? Anda pun saat ini memilih untuk diam dan mendengarkan saya ngoceh. Bukan balas mangsuli bengok-bengok. Diam pun adalah ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, satu cobaan, satu tantangan, Anda diperhadapkan dengan pilihan harus bersikap yang seperti apa, meresponi yang seperti apa. Harus emosi dulu kah? Harus marah dulu kah? Atau tenang dulu kah? Atau memilih untuk berdoa dulu kah? Anda diperhadapkan dengan pilihan-pilihan itu. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Ketika menghadapi satu tantangan, apa yang Anda pilih? Bagaimana dengan gereja ini? Ketika diperhadapkan dengan satu situasi kondisi yang mungkin sekarang kurang begitu baik kondisinya, khususnya dalam hal keuangan, apa sikap Anda? Apa sikap saya? Apa sikap kita? Diperhadapkan dengan satu pilihan. Tapi bagaimana kita memutuskan untuk memilih yang terbaik bagi kita? Persoalannya adalah begini, tidak banyak orang yang paham bagaimana cara dia memilih. Kalau Anda mengalami masalah, apa yang Anda pilih? Emosi kah? Atau segera harus menyelesaikan masalah kah? Atau apa? Ibaratnya gini, saya datang ke rumah Pak Pri. Tiba-tiba tanpa sebab, tanpa alasan, rumahnya Pak Pri tak bakar. Apa yang Pak Pri akan lakukan? Pak Pri memilih untuk melakukan apa? Apa? Telepon? Berarti itu usahanya adalah untuk apa dulu? Memadamkan dulu. Bukan ngejar aku sih toh. Kalau Anda punya masalah, padamno dulu api di hatimu sebelum kamu mengejar orang yang melakukan kesalahan kepadamu. Ya bisa benar. Memilih. Tetapi tidak banyak orang yang tahu akan hal itu. Sebagian besar lainnya memilih untuk ngejar dulu. Aku rak terima mbok koyo ngene nih. Omain tak. Rumahnya habis. Nah, itu sebagai satu contoh gambaran bahwa di dalam hidup itu selalu diperhadapkan dengan pilih-pilihan seperti itu. Loh, tapi saat kabur adoh Pak wonge, Pak. Ya pilihan. Mau ndak mau Anda harus pilih. Lah aku gak milih karo Pak. Lah terus piye? Aku tak meneng wae, Pak. Ya sing ngobong ora kecekel mah muntek. Ya itu pilihan juga. Ya silakan juga mau memilih seperti itu. Tetapi pada intinya bahwa kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan di dalam kehidupan. Sebagaimana Abraham dan juga Lot yang juga sama-sama diperhadapkan dengan pilihan. Abraham diperhadapkan dengan pilihan harus berpisah dengan saudaranya, dan Lot diperhadapkan dengan pilihan juga untuk memilih kanan atau kiri. Walaupun pada akhirnya Lot memilih yang tanahnya subur seperti tanahnya Tuhan dan disebutkan dalam ayat yang ke-10. Dan bersiaplah untuk berhadapan dengan pilihan-pilihan kehidupan, termasuk gereja ini. Tema pada tahun ini, terus maju dan terus bergerak. Anda bisa memilih, mau bertumbuh berkembang bersama, atau sudah mandek gini-gini aja. Ya itu terserah Pak Julius, tidak bisa. Siapapun gembalanya, sak pinter-pinternya gembala nih, buat program, buat acara, buat apapun. Tapi kalau jemaatnya tidak bisa diajak bersatu padu untuk mengisi di dalamnya, susah. Maka hari ini Kembang Harum harus memilih
Mau gereja ini terus bertumbuh, maju dan berkembang atau tidak? Ya wis ngene wae Pak, sing penting ana ibadah-ibadah. Sing penting ana wae jam doa. Alah gayane jam doa ora mangkat yo. Sing penting jam doa, jam doa. Gitu. Tadi pagi Anda bangun tidur diperhadapkan dengan pilihan. Aja ngantuk iki mangkat gereja apa ora ya? Ya toh? Kayak puji Tuhan, sebagian besar dari jemaat Kebakaran memilih untuk berangkat ke gereja. Nah, gitu loh. Walaupun naik gereja ya karo ngantuk-ngantuk, walaupun naik gereja ya karo esrak karena kekeselan. Ya toh? Lelek mau memutuskan memilih untuk tidak ke gereja, enak iso gletaan. Ning kan ora ning gereja. Wis Pak aku rak milih loro karone lah terus neng ndi? Tak dolan wae. Wis kesel ora nek gereja nah, ra entuk loro karo. Pilihan akan selalu ditunjukkan di depan mata kita oleh Tuhan. Setiap hari. Setiap waktu. Tuhan akan selalu menunjukkan di hadapan mata kita nyoh pilihan. Dan mau ndak mau kita harus memilih. Maka dari itu, yang kedua, pahami. Pahami bahwa setiap pilihan itu selalu ada konsekuensinya. Anda harus memilih, tetapi Anda harus paham bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Tidak ada pilihan yang 100% enak, dan tidak ada pilihan yang 100% nggak enak. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Ada sisi gak enaknya, ada juga sisi enaknya. Nah, lagi balik contoh, saya bakar rumahnya Pak Pri. Kalau Pak Pri memilih menelpon Blanwir, enaknya adalah rumahnya selamat. Dan mungkin saja masih banyak bagian besar harta benda yang ada di dalamnya masih bisa diselamatkan. Tapi ada kemungkinan saya yang membakar, kabur dhisik. Dan mungkin gak ketemu. Gitu? Tetapi kalau Pak Pri memutuskan untuk mengejar saya, mungkin saja sebagai kemungkinan besar saya ketangkep. Kecekel pasti. Tapi kemungkinan besar juga rumahnya tidak selamat. Dalam kehidupan itu selalu diperhadapkan dengan enak dan tidak enak. Ya aku tak milih enak ya Pak. Enak sekalipun juga diperhadapkan dengan pilihan yang enak kuwi ora 100% enak. Ya toh, tengkleng niku enak napa mboten? Enak. Jajar terus-terusno, arek gulumu cengeng. Ya toh? Teh legi kuwi enak apa ora? Apa? Seger. Enak toh? Terus-terusno. Dek Bayu rasa dijak. Di dalam segala keenaan yang kita pilih selalu ada hal yang negatif di dalamnya. Tidak 100% ada pilihan yang baik, tidak 100% ada pilihan yang buruk. Sebab itu pilihlah dengan bijak dan berhikmat. Pilihlah yang lebih banyak baiknya. Pilihlah yang lebih banyak keuntungannya. Pilihlah yang lebih banyak berkatnya. Pilihlah yang paling diperkenan oleh Tuhan. Walaupun nampaknya itu tidak enak bagi kita. Satu, hidup itu adalah pilihan. Dan yang kedua, Anda harus paham setiap pilihan ada konsekuensi. Kalau Anda sudah memutuskan untuk memilih A, ya harus siap dengan konsekuensinya. Pak ketoke A ini paling akeh enak Pak. Aku tak milih iki Pak. Yo. Gak apa-apa. Tapi ternyata di berjalannya waktu nemu eleke. Nggak bisa mundur dong. Mau nggak mau harus dimakan dan dihabiskan. Betul? Anda dapat berkat, kemudian pengen sesekali maem di luar beli di warung apapun lah.
Di Kali Bandeng itu ada sop iwak. Soak gitu kan. Saya tidak tahu harganya piro. Ada yang suka makan ikan? Iwak-iwakan, orang iwak tenanan. Apa langganan ini sekia? Apa ngejak pacaran no? Sangar. Rasa nangis, lewis putus rasa nangis. Dadak nangis. Sesekali rono Gitu, kita kok seger sop iwak. Gitu. Bisa bayang nih? Bayang ke sih we. Kapan-kapan rono, aku dijak tapi ya. Sampai sana wes kadung milih tempat, milih lokasi, wes bayang deh sing enak-enak. Sampai sana ternyata melihat buku muninya, loh kok jebule regane semene. Ya wes lah, sapa ngerti enak. Kan masih belum tahu nih. Ternyata rasanya tidak seperti yang Anda bayangkan. Padahal bayanganku wis enak Pak, makanya aku memilih, lah aku duit pengenku aku beli makmi itu Pak. Ternyata Pak setelah tak beli Pak, kok ngene Pak? Sing kelarangan lah, sing kasihan lah, sing inilah, sing itulah. Ya itulah itu. Tidak ada yang 100% apa? Baik dan tidak ada yang 100% buruk. Yang menurutmu itu baik, yang menurutmu itu indah, yang menurutmu itu bagus untuk kamu. Tapi pahamilah bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya, bahwa setiap pilihan tidak 100% baik juga tidak 100% buruk. Karena terbukti dalam poin ketiga saya akan mau bahas, ternyata apa yang menjadi bagiannya Abraham sehingga elek tidak lebih subur, malah Tuhan memberkati tanah itu, yaitu tanah Kanaan. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, firman Tuhan mengatakan tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur. Walaupun kita waktu itu mungkin gersang atau tidak lebih subur dari tanah pilihannya Lot di lembah Yordan, tapi tanah Kanaan disebutkan dalam Alkitab tanah itu subur dan berlimpah susu dan madunya di sana. Gitu loh. Karena apa? Tuhan memberkati itu untuk Abraham. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, minta Tuhan untuk menuntun di dalam memilih. Kan dalam memilih harus bijak, dalam memilih harus berhikmat. Makanya minta Tuhan untuk menuntunmu, menentukan pilihan. Ojo milih asal karepmu dewe. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Yakobus katakan kalau ada yang kekurangan hikmat, maka mintalah kepada Tuhan. Kalau ada tidak mau, Tuhan aku bingung apa yang harus kupilih, minta sama Tuhan. Nggak tahu? Oh jenengan tumbas pelemet dipilih. Tumbas apokat dipencet-pencet. Sing empuk sing ndi ya toh? Mongko sing empuk rong karan mateng, iso wae bosok jero kan jenengan enggak tahu. Tapi milih sik. Ya itu tadi ada konsekuensi toh, tidak semua yang kita pandang indah itu baik. Mosok untuk kehidupan kita tidak menentukan pilihan dengan bijak. Mosok tidak mengamatinya dengan baik. Sebab itu mintalah hikmat yang daripada Tuhan. Minta supaya Tuhan menuntun kita di dalam menentukan setiap pilihan kehidupan kita. Sebagaimana Abraham yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak serakah karena dia dulur tua. Karena dia yang diutus Tuhan. Hei, aku yang diutus Tuhan. Aku yang milih. Wes kamu ngalih. Enggak. Tapi dia berjalan menurut apa yang menjadi tuntunannya Tuhan. Pun juga dengan Anda dan juga saya. Mari meminta kepada Tuhan untuk menuntun kita di dalam menentukan setiap pilihan-pilihan kehidupan kita. Apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya. Sebab tidak semua yang dipandang oleh mata kita itu baik adalah yang terbaik untuk kita. Ya kayak Lot. Milih lembah Yordan yang lebih subur, lebih banyak airnya, berlimpah dengan air. Ning jebulo, ayat yang 11 tadi katakan. Ayat yang 10 lanjutannya. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan apa? Sebelum Tuhan apa? Memusnahkan Sodom dan Gomora. Padahal sudah diperlihatkan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap
Tidak semua yang kita pandang baik itu baik juga untuk kita, baik juga di mata Tuhan. Maka dari itu sebelum Anda kecewa terhadap pilihan Anda sendiri, yang mending minta hikmat dari Tuhan untuk menentukan apa yang harus saya pilih. Makanya ketika menghadapi masalah itu, tenang sih. Tenangkan hatimu, tarik nafas, berdoa, minta hikmat. Sebab ingat, saya pernah katakan apapun yang diputuskan dengan keadaan emosi, dengan keadaan marah, dengan keadaan jengkel, apapun yang Anda pilih itu pasti salah, pasti elek, pasti ora pas. Apalagi emosi kok memutuskan. Tenangno hatimu. Tenangkan dulu pikiranmu. Berdoalah dulu kepada Tuhan. Aku lagi emosi ora iso berdoa, Pak. Ya wis tenangno hatimu. Padamkan dulu api itu loh di dalam hatimu. Minta tolong Pak Pri suruh manggilkan Blanwir. Mau Blanwir sing madem ke omahmu lho. Gara-gara tak bom. Kon mademne atimu sik. Ya. Sebelum kecewa, minta hikmat yang daripada Tuhan. Dengar dan lihat dan perhatikan apa yang Tuhan katakan. Ya. Aja kayak elok, wis ditunjuk nih ada orang Sodom dan Gomora ini yang penuh dosa, yang jahat kepada Tuhan. Tetap ngeyel gitu. Hanya karena lembah Yordan kelihatannya baik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah hidup itu pasti akan selalu diberhadapkan dengan pilihan. Habis ini dari gereja, Anda mau kemana? Ono sing milih langsung balik, ono sing pilih mengobrol dulu di gereja. Ngobrol pun ada pilihan, ngobrol pada sesama jemaat atau ngobrol dengan saya. Gitu? Habis itu ada pilihan lagi, mau kemana? Ono sing mampir sik beli sarapan, ono sing milih untuk langsung ke rumah. Karena Mbati wis masak, ngelek mampir beli sarapan Mbati, Anis dimasak kok gak di maem. Nah, sing nek warung pun ya nek pilihan. Enek sing mampir warung dhewe, milih mampir dhewe, ana sing milih nelpon saya, "Pak, kesini nyusul." Lah ono. Pilihan, lagi-lagi pilihan. Itu baru nanti pulang gereja mau ngapain loh. Sudah diberhadapkan dengan terlebih untuk kehidupan kita yang lebih luas lagi. Mintalah Tuhan untuk Anda bisa memilih dengan tepat. Mintalah hikmat yang daripada Tuhan supaya Anda bisa memilih dengan tepat. Sebab apa yang kau pandang baik, apa yang kau lihat indah, belum tentu itu yang terbaik untuk hidup. Apapun itu. Bagaimana? Teh manis, teh legi, anget-anget, jari Alpin seger, enak, ya Bin. Terus no. Teh legi terus rasa ngambil baju putih, nggak usah. Kan enak teh legi toh. Nah, wani. Nah. Pemenang calonmu perawat. Bedino dimasak kayak anyep-anyepan besok. Bukan karena gak bisa masak. Mungkin uya entek iya. Tetapi lebih kepada tahu yang terbaik yang sehat buatmu, Bin. Walaupun mungkin itu terasa hambar, Bin. Tapi itu pilihan yang terbaik. Tidak semua yang baik, tidak semua yang enak itu terbaik untukmu, Bin. Ya toh? Ben. Ora konseling karo aku ya tak gojloke nek kene no. Ora. Ya. Ya itu pilihan. Itu pilihan. Mbak sudah pernah masakkan untuk Alvin belum? Belum. Alvin bisa masak enggak calonmu? Apa wae iso? Lah kok kamu karo apa wae? Sing iso masak iki.
Bisa masak enggak? Enggak usah teko, menurutmu dia bisa masak enggak? Bisa, yakin? Lah rong tau dimasake? Oke, yakin sih yang penting bagus itu. Tapi soalnya ternyata kasihnya aja ngomel ya. Tenan ya, janji karo aku ya. Ora terus tiba-tiba telepon aku, makanya itu wis kadung dipilih. Apapun konsekuensinya harus diterima. Kebaikan seorang istri itu bukan hanya sekedar dari masaknya yang enak. Itu bonus. Tapi bagaimana istri bisa menghormati seorang suami, bisa menambahkan semangat suami, bisa membuat nyaman suami. Lah terus suami tugasnya apa, Pak? Sok kita bahas. Tugasnya apa? Golek duit. Kadang itu perempuan istri itu kadang itu mintanya gini loh. Aku tuh sudah capek ngurusi rumah tangga, mbok kamu bantu. Ya itu nggak ada yang salah. Saya selalu katakan bahwa tidak ada yang salah ketika suami membantu pekerjaan istri. Ya, tidak ada yang salah. Bukan satu hal yang merendahkan harga dirimu ketika seorang suami nyetrika, umbah-umbah, masak. Bukan satu hal yang merendahkan harga dirimu. Hei bapak-bapak, maka aja keset ngewangi. Tapi toh kalau suami pun capek, suami pun tidak sempat megang dan sebagainya. Hei istri-istri, tak kasih tahu. Ya, setiap kita itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Kalau Anda mau disetarakan, loh kan kita kesetaraan. Oke. Lek enek genteng rusak menek dhewe. Bisa. Lek enek got sing mampet sogro ana dhewe njeguro got. Ora usah bengok-bengok suamimu. Hal yang paling simpel, lek galon muntek ora usah angkatan dhewe. Bisa? Karena belum nikah. Wedok iki ngono, Nduk. Lek pas enek sing lanang, mbok ngangkat galon 10 ya iso. Masang gas lho iso. Ning lek ada suaminya, pasang nih gas. Lah napa gak iso? Lah kok napa gak iso wedi? Wedi apa? Wedi apa? Bledos. Berarti bledos lek bojomu kan tak apa-apa. Gitu? Loh, tanggung jawab wong lanang memang ora nyapu. Ning kebledosan gas. Nah itu resikonya lebih besar loh itu. Artinya apa toh? Setiap kita punya tanggung jawab masing-masing. Ini malah khotbah suami istri malah. Wis kadung dipilih, ya wis gitu loh maksudku. Saling bekerja samalah, tetapi kalaupun toh tidak seperti yang kamu harapkan, kaum laki-laki pun juga punya tanggung jawabnya masing-masing. Tuhan memberkati. Hidup itu adalah pilihan, maka pilihlah yang terbaik dalam hidupmu. Tidak ada yang 100% baik, tetapi juga tidak ada yang 100% tidak baik. Semua selalu ada konsekuensinya, selalu ada enak dan tidak enaknya. Mintalah hikmat kepada Tuhan dan pilihlah yang menurut Anda dan menurut Tuhan paling menguntungkan, paling sedikit resikonya, paling sedikit kerugiannya, dan paling sedikit merugikan orang lain. Karena apapun pilihan kita berkemungkinan merugikan orang lain juga. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan duduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Maka biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati setiap hati dan pikiran jemaat-Mu dan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk menerima hikmat yang daripada Tuhan dan bisa memilih apa yang terbaik dalam hidupnya menurut kehendak dan kuasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini dalam tangan kuasa-Mu. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.